Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi ya dengan Ustazah. Dan dengan pelajaran yang sama yaitu matematika. Tapi yang sekarang pelajaran di kelas 5. Semoga pelajaran matematika ini menjadi salah satu mata pelajaran favorit dari anak-anak. Oke anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar matematika yang pertama kali di kelas 5 ya. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Semoga anak-anak masih ingat ya, pecahan itu ada apa saja? Karena kemarin di kelas 4 kita sudah mempelajarinya. Nah, di bab 1 ini, tujuan pembelajarannya tentang operasi hitung pecahan, yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Yang kedua, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke, nah di sini di buku anak-anak ada contoh yang melibatkan pecahan. Ini contohnya anak kecil yang sedang minum susu. Nah, keterangannya ada di sini dan kue yang dipotong-potong. Nah, ini contoh di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Ustazah ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali tentang bilangan prima. Karena nanti bilangan prima ini ada kaitannya dengan penyelesaian pecahan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bicara tentang bilangan prima, kita ingat juga tentang KPK dan FPB. Masih ingat anak-anak cara penyelesaiannya? Oke, kita pelajari lagi ya. Contohnya, KPK dari 3 dan 5. Kita hitung ya. Kita bikin seperti ini, 3 dan 5. 3 dibagi 3. Berapa anak? Oke, 1. Kita tulis 1 di sini. 5 dibagi 3. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Maka, jika tidak bisa dibagi, tetap ditulis 5. 3 bagi 3 sama dengan 1. 5 bagi 3 karena nggak bisa tetap kita tulis 5. Nah, sekarang di sini sudah 1 dan 5. 1 bagi 5 karena nggak bisa tetap ditulis 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau sudah 1 dan 1 di bagian bawah sendiri ini, maka sudah selesai. Hasilnya untuk KPK sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 ini dapatnya dari sini ya, yang merah ini ya.
3 kali 5 sama dengan 15. Contoh selanjutnya, KPK dari 3 dan 6. Kita tulis seperti ini. Nah, sekarang ingat ya, bilangan prima ini 2, 3, 5, dan seterusnya. Boleh anak-anak coba dari 2. Boleh juga langsung ke 3, karena sama-sama bisa dibagi 3. Nah, sekarang Ustazah coba pakai 2. Kalau 2, 3 dibagi 2, karena nggak bisa tetap tulis 3. 3 bagi 2 kan tidak bisa, maka tetap kita tulis 3. Sedangkan 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini sudah 3 dan 3, maka dibaginya juga dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, KPK itu didapatnya dari perkalian angka-angka yang ada di sebelah sebelah kiri ini. KPK sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, untuk tips mencari KPK, jika bawah sendiri ini setelah angka-angka itu dibagi dengan bilangan prima, bawah sendiri ini sudah sampai 1 dan 1, maka sudah berhenti. Itu untuk yang KPK. Nah, sekarang kita ingat kembali tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Contohnya FPB dari 3 dan 6. Ingat ya anak-anak ya, kalau FPB itu membaginya harus bareng. Misalnya, kalau misalnya yang atas 3 ini mau dibagi 2, 6 juga dibagi 2, tapi sama-sama ada hasilnya. Kalau dibagi 2, 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka kita ambil 3. 3 bagi 3 bisa. 6 bagi 3 bisa. Berarti kita pilih yang angka 3. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau bagi lagi. 1 mau dibagi 2 nggak bisa. Tapi 2 bagi 2 bisa. Nah, karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi bareng, maka sudah berhenti. Jadi, untuk FPB-nya yaitu 3. Intinya, kalau FPB itu harus sama-sama bisa dibagi. Jika tidak bisa dibagi bareng, maka sudah berhenti. Ini ya tipsnya ya. Nah, maka FPB ini nanti akan digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Nah, ini alhamdulillah sudah kita pelajari waktu kemarin di kelas 4. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A per B ini, A itu letaknya di atas, disebut sebagai pembilang, dan B yang letaknya di bawah ini disebut sebagai penyebut. Dalam menjumlahkan pecahan biasa, ada 2 macam. Yang pertama, pecahan dengan penyebut sama. Penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan pembilang dari pecahan itu. Sedangkan penyebutnya tetap. Yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita
selesaikan. Yang pertama, menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian, sesuaikan pembilangnya. Jika penyebut sudah sama dan pembilang sudah disesuaikan, maka jumlahkan pembilang tersebut. Supaya lebih mudah, kita langsung ke contohnya. Ustazah ambil contoh yang di buku halaman 3. 2/7 ditambah 4/7. Nah, di sini penyebutnya kan sudah sama. Maka pembilangnya langsung saja ditambahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Sedangkan penyebutnya tetap ya, yaitu 7. Contoh lagi. 1/8 ditambah 3/8. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung ditambahkan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadinya hasilnya 4/8. Ustazah kasih tips ya. Jika pembilang dan penyebut merupakan angka yang genap, maka pasti bisa disederhanakan, yaitu menggunakan FPB. Maksudnya mencari FPB dari 4 dan 8 itu. Ini kan genap. Kalau yang nomor 1, 6 dan 7, ini sudah tidak bisa disederhanakan. Ini sudah yang paling sederhana. Sedangkan 4 dan 8 ini bisa kita sederhanakan. Di sini ketemu FPB-nya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti ini. 4/8, karena FPB-nya 4, maka masing-masing dari pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Atau bisa juga langsung dari hasil pembagian ini, angka yang paling bawah sendiri ini merupakan hasil penyederhanaannya. Jadi, anak-anak boleh seperti ini, diuraikan seperti ini. Boleh juga langsung melihat hasil yang di bawah ini, 1 dan 2. Boleh seperti ini, langsung seperti ini. 4/8 sama dengan 1/2. Selanjutnya, pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh, 1/3 ditambah 1/2. Karena penyebutnya beda, maka langkah pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 2 ini. Ini penyelesaian KPK-nya ya. 3 dan 2. Membaginya menggunakan bilangan prima. 3 bagi 3 adalah 1. 2 bagi 3, karena nggak bisa tetap kita tulis 2. Nah, sekarang angkanya 1 dan 2. 1 bagi 2, karena nggak bisa maka tetap tulis 1 dari sini ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kalau bawah sendiri ini sudah 1 dan 1, maka sudah berhenti. KPK yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Penyelesaiannya seperti ini. KPK yang 6 tadi kita tuliskan seperti ini dulu semuanya. Sekarang perhatikan angka 1/3 ini. Nah, di sini 6. 3 kali berapa yang hasilnya supaya 6? Yaitu 3 kali 2. Kalau 3 yang penyebut ini kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Kita tulis dulu.
Ini 3 kali 2 kan 6. 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya tulis ini. Paham ya anak-anak ya? Kemudian kita lihat yang 1/2. 2 kali berapa yang bisa hasilnya 6? Yaitu 2 kali 3. Karena penyebutnya kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Seperti ini hasilnya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 1/3 tambah 1/2 itu sama dengan 5/6. Jika anak-anak kesulitan menentukan pengalinya, lihat saja dari KPK. Ini kan 6. 3 kali berapa biar hasilnya 6? Berarti kan 3 kali 2. Begitu juga dengan yang 2. 2 kali berapa? Yang hasilnya 6. Maka 2 kali 3. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya, Ustazah masih ambil contoh yang di buku ya. 4/15 ditambah 6/10. Nah, karena penyebutnya beda, maka kita samakan dulu menggunakan KPK. Nah, ini anak-anak ya. Kita cari KPK-nya dulu dari 15 dan 10. Setelah ketemu, KPK-nya adalah 30. Nah, 30 kita tuliskan di penyebutnya. 15 kali berapa yang hasilnya 30? Maka dikali dengan 2. Karena penyebutnya kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Sama dengan 8 ini ya, 4 kali 2. Sedangkan yang 10, biar menjadi 30, berarti 10 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. 8 tambah 18 sama dengan 26. Nah, di sini 26/30. Bilangan genap, maka bisa disederhanakan. Menyederhanakannya menggunakan FPB. Seperti ini ya. Kalau sudah ketemu angka yang paling bawah sendiri, ini merupakan hasil penyederhanaannya. Oke anak-anak. Ini ya latihannya. Kerjakan di buku tulis. Menggunakan langkah-langkahnya. Kemudian kirimkan ke Ustazah. Oke anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.